Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria dari Prodi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. Sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai warga negara. Kita membahas pengertian warga negara. Pertama, menurut Holisin, mengemukakan bahwa warga negara merupakan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara. Ia sebagai subjek sekaligus objek dalam kehidupan negaranya. Oleh karena itu, seorang warga negara senantiasa akan berinteraksi dengan negara dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan negaranya. Aristoteles mengartikan warga negara sebagai orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Itulah pengertian warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 26 Ayat 1. Sedangkan menurut Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara penduduk ialah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa atau surat izin yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Menurut Kamus Besar Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Menurut Dr. A.S. Hikam mendefinisikan warga negara sebagai anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa warga negara merupakan orang bangsa Indonesia yang ikut ambil bagian dalam kehidupan bernegara yang sekaligus sebagai objek dan subjek yang mempunyai tanggung jawab dan senantiasa berinteraksi dengan negara. Warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Untuk mengemukakan pentingnya pemahaman terhadap warga negara dapat diperoleh dengan memahami akan hak dan kewajibannya. Asas kewarganegaraan. Pengertian asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk atau warga sebuah negara. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaedah-kaedah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Penduduk suatu negara juga dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing. Warga negara adalah mereka yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Adapun warga negara asing adalah mereka yang belum menjadi warga negara. Jika mereka ingin menjadi warga negara, mereka harus melalui proses yang disebut naturalisasi. Secara umum, ada dua asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh suatu negara, yaitu pertama, asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis atau asas keturunan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya, kewarganegaraan anak bergantung pada orang tuanya, meskipun anak tersebut lahir di negara lain, atau bukan kewarganegaraan orang tuanya. Misalkan seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. 2. Asas ius soli. Asas ius soli atau asas tempat kelahiran yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya, kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orang tuanya warga negara A. Keberadaan kedua asas kewarganegaraan tersebut kerap kali menimbulkan masalah. Hal ini karena ada negara yang menganut asas ius sanguinis dan ada pula negara yang menganut asas ius soli, sehingga kerap muncul masalah bipatride, multipatride, bahkan apatride. Pengertian bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, yang bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas kewarganegaraan ius soli atau tempat kelahiran, namun orang tuanya warga negara B yang menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut akan mendapat dua kewarganegaraan dari negara A berdasarkan tempat lahir dan dari negara B karena faktor keturunan. Pengertian apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bisa terjadi jika anak lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tua berasal dari negara A.
Si anak tidak mendapat kewarganegaraan negara B karena lahir dari orang tua yang bukan warga negara B. Anak juga tidak mendapat kewarganegaraan orang tuanya negara A karena tidak lahir di negara A. Pengertian multipatride adalah seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika bipatride menerima juga pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, namun tidak melepaskan status kewarganegaraan yang lama. Selanjutnya kita masuk ke pengertian warga negara Indonesia. Pengertian warga negara Indonesia atau yang biasa disebut sebagai WNI adalah orang-orang yang menempati wilayah negara Indonesia ataupun tidak menempati wilayah Indonesia namun masih memiliki pengakuan yang resmi dari pihak yang berwenang, yaitu pemerintah Indonesia, sebagai penduduk atas negara Indonesia. Orang-orang yang berada atau bekerja di luar negeri seperti mahasiswa yang kuliah di luar negeri atau tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri masih memiliki status warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi asalkan orang-orang yang berada di luar negeri tersebut masih memiliki pengakuan resmi dari negara Indonesia. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara Indonesia? Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis. Yang kedua, asas ius soli secara terbatas. Ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Dan keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Setelah menjelaskan mengenai warga negara, kita masuk ke pengertian hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Pengertian hak di dalam ilmu hukum terdapat teori untuk menjelaskan apa sebenarnya yang disebut dengan hak, yaitu Belanggan teori atau teori kepentingan menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi. Salah seorang penganutnya adalah Rudolf von Gering, yang berpendapat bahwa hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum atau suatu kepentingan yang terlindungi. Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Itu pengertian hak menurut Asikin 2013. Selain teori yang telah dipaparkan tadi, ada juga teori yang menggambarkan sebagai pengertian hak yang dikemukakan oleh sejumlah pakar hukum. Menurut Van Apeldoorn, menyatakan hak adalah kekuasaan atau wewenang yang oleh hukum diberikan kepada seseorang atau suatu badan hukum, dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain atau badan hukum lain untuk mengakui kekuasaan itu. Menurut Satjipto Raharjo, menyatakan hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian hak yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu kekuasaan yang diberikan dari hukum untuk melindungi kepentingan yang melekat dalam diri manusia dari lahir hingga mati. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Setelah memaparkan materi mengenai hak, kita masuk ke materi kewajiban. Pengertian kewajiban. Menurut Profesor R.M.T. Sukamto Notonagoro, pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kewajiban ialah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Menurut Profesor Dr. Notonagoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui pihak tertentu, tidak untuk pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak.
Sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Kedudukan warga negara dalam negara. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu terwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara. Hak adalah suatu yang harus diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi A. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. B. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. C. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. D. Hak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup manusia. E. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kewajiban warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: pertama, wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara dan membela tanah air. Kedua, wajib membela pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan. Keempat, wajib menunjang hukum dan pemerintah. 5. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Keenam, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hubungan warga negara dan negara. Supaya dapat terwujudnya hubungan antara negara dengan negara yang baik, maka diperlukan beberapa peran. Peranan ini adalah tugas yang dilakukan sesuai kemampuan yang dimiliki tiap individu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27-34 disebutkan banyak hal mengenai hak warga negara Indonesia seperti: pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, hak membela negara. Ketiga, hak berpendapat. Keempat, hak kemerdekaan memeluk agama. Kelima, hak mendapatkan pengajaran. Keenam, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Ketujuh, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan kedelapan, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah: 1. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan. Kedua, kewajiban membela negara. Ketiga, kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah. Kedua, hak negara untuk dibela. Ketiga, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Keempat, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. 5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Keenam, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Ketujuh, kewajiban negara memberi jaminan sosial. Dan kedelapan, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Setelah membahas materi yang sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia terdiri dari 3 hal, yaitu: pertama, secara umum, hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir. Kodratnya, secara alami atau secara tidak sengaja. Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa HAM manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. HAM menurut John Locke ialah hak manusia yang langsung diberikan kepada Tuhan sebagai hak yang dikodrati.
Tidak ada kekuatan dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat yang suci dan mendasar. Ciri-ciri hak asasi manusia dirangkum dari buku Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan karangan Gianto. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, hak bersifat hakiki, dimiliki setiap orang, ada sejak manusia lahir. Kedua, bersifat universal, berlaku dimanapun untuk siapapun dan tidak melihat wilayah, ras, serta agama. Ketiga, bersifat tetap, tidak dapat dicabut. Keempat, bersifat untuk tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikelompokkan, hanya untuk golongan tertentu. Macam-macam HAM dan contohnya. Menurut buku Pendidikan Kewarganegaraan, Kecakapan Berbangsa dan Bernegara, karangan A.A. Nurdiman, HAM dibagi menjadi beberapa macam. Berikut penjelasannya. Pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak atas jaminan kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan tiap-tiap individu, menyampaikan pendapat, dan hak kemerdekaan berserikat atau berorganisasi. Kedua, hak asasi ekonomi, kebebasan memiliki, membeli, dan menjual sesuatu serta hak mengadakan sesuatu perjanjian atau kontrak. Ketiga, hak asasi mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan hukum pemerintah. Empat, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum, mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Dasar, terutama terkait penggeledahan, penangkapan, dan proses pengadilan lainnya. Kelima, hak asasi politik, pengakuan persamaan derajat sebagai warga negara. Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan berhak untuk dipilih atau memilih dalam proses pemilihan umum. Hal mendirikan atau masuk keanggotaan partai politik. Keenam, hak asasi sosial dan budaya, hak mendapatkan pengajaran dan mengembangkan budaya. Pelanggaran HAM, pelanggaran berat, kejahatan genosida. Macam-macam pelanggaran HAM. Yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Termasuk dalam kejahatan berat, kejahatan genosida pernah terjadi di beberapa negara, sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa dan mendapatkan kecaman dari PBB. Beberapa contoh kejahatan genosida antara lain. Pertama, pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. Kedua, pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 hingga 1996. Ketiga, pembantaian hukum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed yang terjadi di Sudan pada tahun 2004. Tak hanya membantai suatu suku bangsa, kejahatan genosida juga mencakup hal lain seperti memaksa tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam suatu suku atau kelompok, dan secara paksa memindahkan anak-anak dari suku satu ke suku lainnya. Kejahatan kemanusiaan. Macam-macam pelanggaran HAM. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, penganiayaan, penghilangan paksa, perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat, mental dan fisik, dan kejahatan apartheid. Pelanggaran HAM ringan. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam-macam pelanggaran HAM ringan dapat dilihat sebagai berikut, antara lain. 1. Melakukan penganiayaan. Kedua, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Keempat, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Nah, itulah tadi materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berakhirnya materi ini, saya akan menutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.